Halo, sebelumnya perkenalkan nama saya Maria Deklinzonae dari Politik Informatika 11 Stikomo Ilmu Kupang. Nah, untuk tutorial kali ini saya akan menjelaskan tentang Teachable Machine. Nah, di sini Teachable Machine itu adalah website untuk membuat model machine learning sederhana dari Google. Nah, untuk saat ini Artificial Intelligence berkembang pesat dan contoh cabangnya adalah machine learning. Berikut penjelasan tentang Teachable Machine. Untuk membuat model machine learning sederhana dari Google. Nah, untuk machine learning atau Teachable Machine ini membutuhkan data latih atau data training untuk mengajarkan mesin dalam memecahkan masalah dan menarik kesimpulan dari pengolahan data. Dan aplikasi penggunaan machine learning dalam kehidupan sehari-hari, diantaranya itu sebagai pengenalan wajah, kemudian pengenalan suara, pada Google Translate, pendetection penyakit jantung, pada rekaman elektrokardiogram dan lain sebagainya. Nah, di sini kita bisa mencoba membuat model machine learning sederhana. Dan salah satu difasilitasi oleh Google melalui websitenya. Nah, berikut merupakan langkah-langkah membuat model sederhana machine learning dari Google melalui website yang bernama Teachable Machine. Di sini yang pertama itu ada linknya di sini teachablemachine.withgoogle.com. Ini adalah bagian tampilan halaman depan dari website Teachable Machine. Nah, di sini sebelum kita mulai, di sini di bagian bawahnya ada video penjelasannya. Sebentar kita tonton dulu video penjelasannya. People are training computers and creating machine learning models to explore all kinds of new ideas. New ways to interact? Yes. To understand the world, to play, and experiment. But machine learning is pretty intimidating to get into. So we've been wondering, what if it wasn't? With Teachable Machine, we set out to make it easier for anyone to create machine learning models without needing to write any machine learning code. When it first launched in 2017, it allowed everyone to get a feeling for what machine learning is all about. But now, Teachable Machine puts the power of machine learning in your hands, allowing you to save your models and use them in your own projects. Let's say you want to build a model to recognize you versus your dog. You just open up the site, record samples of you, and samples of your dog. Click train, and you instantly have your own machine learning model, which you can use in sites, apps, and more. You can upload your model to host it online, or download it to work entirely on device. With Teachable Machine, you can create custom models for all sorts of things. Using images, audio, or even poses. Personalized machine learning models for the things that matter to you. And folks have already been trying it out, using Teachable Machine in their own experiments, solving problems in their communities, or even just at home. Start creating and see where your ideas take you at g.co/Teachable Machine. Oke, selanjutnya di sini kita akan yang pertama itu kita klik pada Root Start.
Nah, berikut ini merupakan halaman selanjutnya di mana saat ini tersedia 3 jenis model mesin layering atau testable mesin. Di sini ada image project, video project, dan post project. Nah, untuk image project itu adalah menggunakan gambar yang diberikan atau menggunakan lookup. Kemudian audio itu project yaitu mode klasifikasi suara menggunakan suara yang diberikan melalui mikrofon, dan post project itu mode klasifikasi gambar seperti image project tetapi lebih mengutamakan klasifikasi post yang diberikan. Nah, untuk kali ini kita akan mencoba dengan image project. Di sini kita langsung klik pada image project, kemudian standar project. Nah, di bagian sini ada webcam, kemudian ada upload. Untuk bagian upload ini kita bisa mengupload file langsung dari file yang sudah download. Untuk webcam ini kita ambil filenya secara langsung. Nah, di sini ada kayak pensil di bagian sini. Ini untuk mengganti nama kelas. Misalnya di sini nama kelasnya saya kasih nama Maria. Oke. Kemudian untuk menambah kelas, di sini tinggal teman-teman bisa langsung klik pada add class di sini. Ini untuk menambahkan kelas. Kemudian nanti setelah kita mengupload file-file yang ada, kita langsung training. Nanti akan bisa training. Yang pertama di sini untuk kelas yang pertama. Di sini saya menggunakan webcam ya. Diambil gambarnya secara langsung. Nah, di sini saat kita mengambil gambar, kita harus menggerakkan kepala, baik itu ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah, kemana-mana saja. Kita harus gerakan kepala kita. Ya, sebentar. Oke, selanjutnya kita lanjut lagi ke kelas yang berikut. Untuk kelas yang kedua di sini saya upload saja. Di sini saya berikan namanya, gantikan nama kelas yang keduanya itu ada kucing ya. Ini saya menggunakan gambar kucing. Di sini saya langsung upload gambar yang sudah saya download. Kemudian setelah itu kita simpan. Oke, kemudian di sini bisa kita ambil dari file atau bisa dari Google Drive kita. Selanjutnya kita lanjut lagi kelas yang ketiga. Di sini kelas yang ketiga saya kasih namanya harimau. Oke, kita langsung upload saja file yang sudah kita download atau gambar yang sudah di download. Jika teman-teman belum download, silakan teman-teman langsung mendownloadnya. Oke, setelah kita sudah mengupload file-file atau setelah kita sudah mengupload,
kita lanjut untuk setelah itu kita klik pada training model ya, training model digunakan untuk mengolah data dengan keterangan yang diberikan pada setiap sampel. Nah, pada training model membutuhkan waktu yang mengelola data sesuai dengan banyaknya data yang kita input. Selain itu, kita juga bisa menggunakan fitur advanced ya. Di sini ada fitur advanced di sini. Ya, kita bisa menggunakan fitur advanced di sini untuk pengaturan yang lebih lanjut dan melihat proses pengolahan datanya. Setelah selesai train model, kita bisa menguji data inputnya atau data training dengan adanya masalah melalui gambar dengan sumber dari webcam atau file. Berikut di sini ada tampilan saat terjadi pengujian pada bagian preview, di mana hasil pengujian dalam bentuk persentase. Ya, di sini untuk saya sendiri pengujiannya 100% ya. Untuk saya sendiri 100%. Kemudian di sini kita akan mencoba dengan gambar kucing. Untuk gambarnya tunggu saya angkat dari HP. Sebentar. Gambar kucing. Gambar kucing ya, di sini sudah pengujiannya itu 100%. Kemudian yang ketiga itu ada gambar harimau. Ada harimau juga. Ya, di sini sudah berhasil. Ya, 100%. Kemudian selanjutnya nah, di sini untuk di bagian advanced sini ada yang approach ini telah seluruh sampel di training dataset yang sudah dilatih melalui training model setidaknya sekali. Nah, untuk meningkatkan hasil prediksi agar lebih akurat, teman-teman bisa memperbesarnya di sini ada 50, teman-teman bisa memperbesarnya, terserah teman-teman saja. Kemudian ada batches. Untuk batches ini itu ada satu batch, ada kumpulan dari samples yang digunakan untuk satu iterasi training. Misalnya jika kita mempunyai 80 gambar ya, misalnya kita mempunyai 80 gambar dan batches kita itu ada 16, maka data kita akan dipisah menjadi 80 per 16, yaitu 5 batches. Setelah semua 5 batches telah dilatih oleh model, maka satu batch telah dilalui. Nah, kemudian ada learning rate. Learning rate ini itu adalah rata-rata dataset teman-teman dilatih atau dataset kita dilatih. Hati-hati merubahnya, perbedaan yang sangat kecil saja bisa merubah hasil prediksi. Nah, setelah itu teman-teman bisa mengekspor model. Di sini ada macam-macam, ada TensorFlow JS dan TensorFlow, kemudian ada TensorFlow Lite. Nah, untuk TensorFlow JS itu kita bisa menggunakan machine learning di website dengan PL5JS atau mungkin akan ada di blog tersendiri. Kemudian TensorFlow saja. TensorFlow ini kita bisa mendownload model conversion supaya kita dengan keras. Dan yang terakhir itu TensorFlow Lite.
itu cocok untuk proyek-proyek IoT kita ya. Jika teman-teman ingin menggunakan model di website, model teman-teman di website, teman-teman harus menekan upload dan model dengan opsi upload server link ya. Di sini misalnya ini kita bisa tekan upload. Oke. Di sini ada JavaScript-nya ya. Ini teman-teman yang sudah mahir dalam JavaScript, teman-teman bisa lanjutkan ke web ya. Oke, setelah itu kita akan save dulu. Di sini dan kita save project ke drive. Kemudian di sini kita akan bernama, di sini saya beri namanya UAS komputasi. Oh ya, sorry, di sini kita beri nama saya image project ya. Image project. Oke, setelah itu kita next. Kemudian di sini kita langsung klik saja open drive. Oke, setelah itu coba kita di sini kita ketikkan Google Drive kita ya. Di sini drive saya. Baru. Oke, sudah di sini yaitu image project ya. Sudah ada. Oke. Sekarang selanjutnya itu kita kembali ke sini. Saat kita sudah save. Nah, selanjutnya di sini kita akan lanjut untuk menghubungkannya dengan script JavaScript ya. Di sini ada open and assistant project from drive. Kemudian di sini ada open assistant project from file ya. Nah, untuk di sini image project ada project kemudian project. Di sini saya pilih yang open di yang Google Drive saja ya. Nah, di sini yang sudah saya buat di sini image project. Oke. Kita langsung klik di sini kemudian select. Nah, setelah itu, setelah kita sudah ini, setelah itu kita training modelnya. Kita training lagi. Trainingnya butuh waktu yang enggak sedikit lama sesuai dengan data yang kita input. Ya, di sini dia akan memprediksinya, merekamnya di sini untuk kita sendiri
kebahagiaannya 100%. Kemudian untuk gambar kucing, bentar. Di sini untuk gambar kucing. Ya, sudah merekamnya itu 100%. Kemudian yang berikut ada juga gambar harimau. Untuk gambar harimau sendiri juga ya sudah. Setelah itu kita akan mengekspor modelnya. Jadi di sini kita akan mengkopikan. Kita langsung copy script yang ini. Kemudian di sini untuk melengkapinya, di sini saya menggunakan Visual Studio Code ya, aplikasi Visual Studio Code. Oke, di sini kita klik file, new file, sebentar, untuk membuat file baru. Nah, di sini kita langsung pastikan saja script yang tadi. Setelah itu kita save. Dengan nama sini saya save-nya di bagian sini. Ya, di sini kita masuk folder baru. Nah, foldernya itu misalnya di ini Maria Jonai saja. Jonai. Oke. Nah, di sini kita beri untuk file name-nya itu index.html. Oke, setelah itu untuk datanya dengan HTML. Setelah itu kita langsung save. Oke, nah di sini ada my model ya. Untuk di sini ada yang my model. Untuk di my modelnya ini untuk yang offline. Kemudian kembali ke sini. Nah di sini untuk yang online di sini kita harus upload dulu modelnya. Oke, sebentar. Untuk di bagian di sini kita upload modelnya. Kita harus upload dulu. Kalau untuk yang lain kita harus upload. Kemudian kita
Setelah itu akan coba linknya kita kopikan, lalu kita kopikan, kemudian kita tambahkannya ke bagian sini. Ini secara online ya. Oke, di sini kita kasih ini dulu, ini offline, kemudian di sini untuk yang untuk online. Oke. Nah, setelah itu kita akan sebelum kita menjalankannya, kita akan mencoba menjalankannya. Kita akan mencoba menjalankannya. Setelah itu kita buka exam dulu. Untuk examnya tidak ada juga, tidak berpengaruh, tidak ada pengaruhnya. Setelah itu kita aktifkan dulu baca MySQL-nya. Nah, di sini selanjutnya kita akan mencoba untuk menjalankannya. Kita langsung kopikan saja link dari sini. Oke, kita akan mencoba untuk menjalankannya. Ya, ini adalah berikut tampilannya akan seperti ini. Sini dia akan mencoba mereview atau merekam. Di sini dia akan deteksinya sendiri. Ya, saya sudah 100%. Kemudian kita akan mencoba dengan gambar di sini harimau. Persen juga. Kemudian untuk kucing. Ya. Oke. Ini untuk yang online. Kemudian selanjutnya itu kita akan mencoba yang offline ya. Kita kembali ke sini. Kemudian untuk yang offline, di sini kita harus mendownload stepnya dulu. Di sini kita download, kemudian kita klik download model. Oke. Nah, sebelum itu kita harus membuat sebuah folder lokalis C, exam, htdocs, pada file yang tadi. Sebentar. Di bagian sini kita membuat folder baru, kita beri nama my model. Oke.
Di dalam sini kita kopikan yang tadi kita sudah mendownloadnya itu. Bentar, sorry. Di sini ada metadata, model, dan wedge. Oke, sorry sebelumnya itu. Kita langsung cut saja. Kemudian kita langsung letakkannya di bagian sini. Pada bagian tadi. Exam. Kemudian ada docs. Jonai. Lalu model. Sini kita langsung Ctrl V atau pastikan saja di sini. Setelah itu kita ekstrak dulu. Oke. Ya, ini. Setelah itu kita kembali ke sini. Di sini coba kita akan mencoba untuk menjalankan ya. Kita coba untuk menjalankannya. Kita akan mencoba menjalankan. Untuk menjalankan yang offline, kita harus kasih on yang online ya. Dengan kasih tanda slash. Oke. Ctrl S, kemudian kita akan coba menjalankannya di sini dengan localhost / Jonai. Oke, di sini dia sudah tampil. Ini adalah tampilannya seperti ini. Langsung klik start. Tunggu beberapa saat. Ini masih untuk tampilan yang default. Di sini kita bisa kasih ini. Di sini saya tambahkan script untuk tulisan yang variabelnya itu seperti mark. Di sini tinggal kita pindahkan saja. Sini. Saat ini coba kita Ctrl S. Kemudian kita coba menjalankannya. Ya, seperti ini ya, hasil seperti ini. Untuk tampilannya beratnya, untuk backgroundnya. Sekarang kita mencoba untuk kembali. Oke.
Di sini sudah cukup penjelasan saya untuk yang disable mesin. Untuk yang offline online-nya berhasil. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada sedikit kesalahan dalam penjelasannya atau pembuatannya. Terima kasih.